Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi para malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Bapak Ibu Guru, adik-adik dan anak-anak para pelajar sekota Mataram yang saya kasihi dalam Tuhan. Pertama-tama kalau kita memaknai dan menyimak bacaan pertama dari kitab Nahum, ada cerita tentang Tuhan marah dengan sebuah kota. Sebuah kota yang hidupnya tidak jelas dan hidup yang tidak menaruh kepercayaan kepada Allah. Kalau kita hubungkan dengan perayaan ini, Pak Leksi pernah meminta dan mengatakan kepada saya bahwa hari ini ada misa pelajar sekota Mataram. Harus dipimpin oleh deken katanya. Lalu katanya selama ini dibuat di Ampenan. Mungkin dengan kehadiran deken baru bisa dibuat di Mataram. Sebenarnya hari ini saya masih di Denpasar, tapi demi menjaga image gereja Mataram, saya memutuskan untuk cepat pulang supaya bisa merayakan misa untuk pelajar sekota Mataram di gereja Mataram. Tapi apa yang ingin mau dikatakan sehubungan dengan bacaan suci? Ini kota provinsi. Apakah kota ini tidak menciptakan kekesalan dan kekecewaan dalam diri Tuhan? Seperti yang dilukiskan dalam bacaan pertama. Ya, untuk mau tahu pasti jawabannya, silakan berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, sayang enggak kota Mataram ini? Jangan sampai di balik kegemerlapan kota Mataram, Tuhan itu makan hati. Tapi dengan kita merayakan misa untuk siswa-siswi sekota Mataram, saya rasa sedikit menghibur Tuhan, untuk Tuhan merasa bahwa ternyata pelajar juga punya hati untuk Tuhan. Di tengah kegemerlapan dan hingar-bingarnya kota Mataram, siswa-siswinya masih ingat dengan Tuhan. Tentu juga tidak bisa kita pungkiri kenyataan bahwa seberapa banyak pelajar itu ingat dengan Tuhan. Kali ini kita merayakan misa untuk para pelajar. Kita tidak tahu para mahasiswa apakah ada misanya juga dan apakah mereka ingat Tuhan. Bahwa setiap memasuki tahun ajaran baru, kita perlu merayakan misa. Dan tadi di bagian pengantar saya mengatakan, untuk apa kita merayakan misa? Misa pelajar. Ya, jawabannya, supaya Tuhan tidak marah-marah seperti yang dikisahkan dalam kitab bacaan pertama. Biar kita tetap punya hati untuk Tuhan, biar kita tetap percaya kepada Tuhan, biar kita menghadirkan Tuhan dalam setiap apapun bentuk aktivitas kita, juga dalam kegiatan belajar mengajar.
Maka saya yakin dan percaya dengan kita merayakan misa pelajar hari ini, sedikitnya Tuhan tidak kecewa dengan Kota Mataram. Karena ada pelajar yang masih mau misa. Tadi juga saya mengatakan dan mengajak kita untuk memaknai apa yang paling penting dari menjadi pelajar. Mungkin ini pertanyaan penting untuk kita, juga untuk para guru dan orang tua. Siapa itu pelajar? Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana kitab suci berbicara. Setiap pribadi akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. Maka dalam konteks pelajar, perbuatan apa yang paling penting dilakukan oleh seorang pelajar? Ada yang bisa menjawab? Saya nanti kasih hadiah rosario itu. Apa perbuatan yang paling penting yang dilakukan oleh seorang pelajar? Siapa yang tahu angkat tangan? Di sini mau angkat tangan. Apa? Coba ke sini. Maju. Sini. Maju di sini. Enggak usah malu-malu. Saya rasa saya sudah pernah kenal dengan dia waktu acara di aulanya ini ya. Ke sini. Tidak usah grogi, kita sudah sama-sama menggerai kan. Namanya siapa? Hah? Dia bilang Grace, Pak. Dia lupa kalau ini Romo. Grace sekolah di mana? Sekolah di mana? Tahu artinya Grace? Oh, bagaimana ini? Grace artinya rahmat. Maka terrahmatilah engkau yang diberikan kesempatan untuk menjawab pada kesempatan ini. Grace, perbuatan apa yang paling utama dilakukan oleh seorang pelajar? 100. Silakan kembali dan nanti dapat 1 rosario ya. Rosario hadiah 25 tahunnya Romo Cece, nanti saya kasih dia saja. Ingat itu, Grace telah menunjukkan bahwa dia itu seorang berahmat. Nanti cek di kamus. Grace artinya rahmat. Dan kalau dalam konteks para politisi Katolik, orang pertama yang jadi dewan di Provinsi Bali itu bernama Grace juga. Grace Natalia. Grace Anastasia. Kalau dipusatkan Grace Natalia, di Bali Grace Anastasia. Dia kemudian menjadi satu orang awam Katolik yang menjadi anggota provinsi di DPRD Provinsi Bali. Menjadi orang pertama. Kali ini dia masuk lagi dari partai PSI. Saya selalu mengatakan kepada dia, waktu pergi melantik, itu karena rahmat Tuhan untukmu, maka engkau dirahmati. Hari ini orang pertama yang memberikan jawaban pertanyaan Romo sejak bertugas di Mataram juga bernama Grace. Tidak hanya sekedar nama, karena dalam istilah orang Katolik itu nomen is omen. Nama itu mewakili dan mencerminkan seorang pribadi. Dan dia telah menunjukkan kepada kita rahmat terbesar untuk para pelajar, yaitu mengenal identitas kita. Pekerjaan utama seorang pelajar adalah belajar, bukan main game dan bukan main HP. Ingat, namanya saja pelajar, orang yang belajar. Dan itu adalah pekerjaan utama untukmu. Nah, dalam konteks apa yang disampaikan oleh kitab suci, setiap orang mendapat balasan setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Kalau kamu sekarang terus melakukan tugas belajar, maka nanti kamu akan menjadi lulusan terbaik. Memang agak susah sih kamu hidup dan belajar di kurikulum merdeka ya. Karena akhirnya tidak ada ujiannya. Semua pasti lulus, tapi ini juga sebuah tantangan untuk Anda. Karena ketika akhirnya semua lulus tanpa diuji seperti kita zaman dulu, kamu bisa tidak belajar, tapi pasti lulus. Tapi apakah untuk itu Anda menjadi siswa-siswi? Tidak. Maka hari ini kitab suci mengingatkan kita, kalau kamu mau menjadi pelajar yang sukses, belajarlah sekarang. Itu adalah perbuatan utama bagi seorang pelajar. Belajar. Apa yang perlu dibelajar? Jangan berpikir belajar itu cuma tentang pengetahuan. Saya selalu mengatakan ketika memberikan birontal itu bimbingan rohani dan mental untuk para siswa-siswi yang ada di Jembrana. Belajar itu bukan hanya tentang pengetahuan. Karena sekarang untuk belajar pengetahuan Anda bisa searching di Google. Tidak perlu ke sekolah. Anda pasti tahu tentang sesuatu. Tapi yang Anda tidak bisa tahu dan tidak bisa belajar di Google adalah membangun karakter pribadi yang utuh. Maka ada istilah pembangunan karakter seorang
pribadi pelajar. Bukan hanya pengetahuan, tapi juga bagaimana Anda punya kepribadian dibangun dan punya karakter. Kamu kenal nggak karaktermu apa? Itu paling penting. Dan ternyata seorang pribadi sukses bukan hanya tergantung pada mengenal karakter, juga harus punya spiritualitas. Makanya orang bilang IQ tidak cukup, butuh EQ. Intellect quotient tidak cukup. Kemampuan intelek dan akal budi tidak cukup, butuh emotional quotient, kecerdasan emosi. Ternyata setelah orang mengenal emosinya tidak cukup, karena kemudian harus dilengkapi dengan spiritual quotient, kecerdasan rohani. Dan itulah kenapa kita misa, supaya Tuhan melengkapi kecerdasan akal budi dan kecerdasan emosi kita dengan kecerdasan rohani. Kita butuh kerohanian, kita butuh spirit, kita butuh bantuan Tuhan. Anda mungkin mengenal seorang bernama Steve Jobs, Frater pasti tahu ya. Steve Jobs itu pencipta dan penemu Apple. Jadi HP, iPhone, dan apapun produk Apple yang sangat berkualitas itu ditemukan oleh seorang Steve Jobs. Dia pintar, otaknya oke. Tapi tahu nggak, kalau istrinya meninggal bunuh diri karena kehausan cinta dan perhatian dari seorang pintar seperti Steve Jobs. Dia orang pintar. Waktu anaknya masih kecil, dulu kan masih zaman Walkman itu, yang tape kecil bisa dibawa kemana-mana. Terus dia berpikir, kok ribet sekali anaknya kemana-mana pikul dengan Walkman. Maka dia berpikir untuk menciptakan sebuah alat yang lebih praktis dan gampang dibawa kemana-mana. Maka ditemukanlah alat musik kecil iPhone itu, iPod ke apa namanya? iPod. iPod itu tempat menyimpan aneka lagu, tapi kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Maka sejarah dia menemukan iPod itu karena dia ingin anaknya lebih praktis mendengarkan musik. Jadi pintar. Bayangkan juga di antara kecanggihan-kecanggihan teknologi, siapa yang tidak akui Apple punya itu hebat. Tapi sepintar apapun dia kehilangan perasaan. Dia merasa bahwa kepintaran sudah cukup untuk menghidupkan istri dan anaknya. Ternyata istrinya mati bunuh diri karena kehausan cinta dan perhatian dari seorang suami. Jadi masalah emosional quotient. Belum lagi bicara tentang kerohanian. Bapak Ibu, penting itu percaya kepada Tuhan. Karena setiap orang sepintar apapun diciptakan oleh Tuhan. Di Indonesia banyak orang pintar, tapi kemudian banyak orang koruptor. Kenapa? Dia tidak punya hati. Dia tidak percaya kalau Tuhan itu selalu melihat. Saya seringkali menghadiri upacara pelantikan para PNS dan pegawai. Biasanya bupati sebelum melantik mereka ada kata-kata begini, Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia melihat apa yang tampak di mata, tapi Tuhan melihat hati. Maka bekerjalah bertanggung jawab, bukan karena takut dinilai oleh atasan, tapi takut karena dinilai oleh yang di atas. Sayangnya mereka lupa kalau sudah menjabat, mereka pikir Tuhan tidak lihat. Makanya semau gue kalau sudah jadi pejabat. Tapi ini karena masalah emotional quotient dan spiritual quotient. Kita belajar Katolik butuh otak memang oke, karena kita harus pakai kemampuan akal budi kita. Tapi juga kita perlu hati. Hati perlu untuk kita terbuka kepada Tuhan, untuk membiarkan Tuhan ikut bekerja dari dalam diri kita. Maka kalau mau Tuhan betul bekerja dari dalam diri kita, kita harus makan tubuh dan darah Kristus, makan sabda Tuhan. Dan itulah kenapa misa itu penting untuk seorang pelajar. Supaya Tuhan bekerja dari dalam dirinya dengan santapan rohani yang dia terima dari sabda, juga dari tubuh dan darah Kristus. Maka misa pelajar seperti ini penting untuk seorang sukses menjadi seorang pelajar. Mungkin 2 cerita pengalaman pribadi saya bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik. Bagaimana menjadi seorang pelajar Katolik yang di satu sisi belajar itu penting, di sisi yang lain doa juga sangat penting. Waktu kelas 2 seminari SMA, saya di jurusan biologi. Dari segi kenyataan, saya memang selalu masuk ranking 3 besar. Sehingga dari segi kemampuan akal budi tidak diragukan. Tapi suatu kali ketika ujian kenaikan kelas, saya dapat nilai matematika itu 2. Dan di seminari kalau di bawah 6 angka asli otomatis keluar. Maka ketika sudah mendapat nilai asli matematika 2, saya dipanggil prefek.
Kebetulan dia juga punya keponakan yang satu kelas dengan saya. Jadi kami itu selalu bersaing untuk rebut posisi 1, 2, 3. Lalu dia panggil, dia bilang, "Eman, nilaimu sangat rendah. Dan kalau mengacu pada nilai ini, kamu harus keluar dari seminari." Lalu saya bilang, "Terus bagaimana Pak Ter?" Dia bilang apa? "Saya sudah tahu kau punya kemampuan. Bukan karena kau bodoh. Mungkin saja karena tertukar dengan orang. Terus bagaimana? Coba kau pergi ketemu guru bidang studinya. Tanya pasti, kau punya nilai sebenarnya berapa?" Begitu saya pergi ketemu guru, dia sudah pergi libur. Lalu kalang kabutlah saya. Saya pulang dan mengatakan, "Pak Ter, gurunya sudah libur." Lalu Pak Ter bilang, "Ya sudah, kau punya nilai ini tidak usah dihitung. Kau pulang libur, tidak usah dipikirkan. Nanti pulang libur, kalau baru kau cari tahu berapa nilaimu. Tapi kau terus di seminari." Artinya apa? Inilah kekuatan doa. Untuk membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi belajar saja tidak cukup. Kita perlu berdoa. Yang kedua, ketika di seminari tinggi, kita belajar filsafat itu rumit. Dan waktu tingkat 1, semester 1 saya sudah pergi ketemu pembina, minta tarik diri. Karena saya selalu merasa pening. Lalu, waktu itu pembinanya Romo Manfred, sekarang jadi sekjen di Kuskupan Ruteng. Dia bilang, "Coba Frater bertahan dan berdoa sambil belajar." Akhirnya saya pulang berdoa. Bertahanlah. Ada satu mata kuliah yang paling sulit namanya epistemologi. Itu dosennya teman kelasnya Paus Yohanes Paulus II, namanya Pater Yosef Pinasek. Itu beliau kalau benar 10, kalau salah 0, kalau paksa jawab tapi salah dikurangi nilainya. Dan ini terkenal sangat banyak frater yang her. Dapat C saja sudah sangat membanggakan. Itu adalah mata kuliah yang paling sulit zaman itu dengan dosennya beliau. Nanti bisa tanya orang yang tamatan di sana. Mungkin Pak EG mereka pernah, Pak Remi mereka pernah. Mantan-mantan frater yang zaman-zaman dulu. Kemudian sejak saat itu saya belajar dan sebelum ujian selalu buat novena. Dan buat satu doa khusus yang minta Roh Kudus menuntun supaya otak saya selalu diterangi oleh Roh Kudus, sehingga apa yang saya sudah belajar bisa saya pakai untuk menjawab ujian. Dan biasanya kami satu kali ujian itu ada diktat yang setebal begini, dan nanti hanya ada 3 pertanyaan yang dijawab dari diktat setebal ini, dan kalau dijelaskan itu berapa halaman. Kan tidak ada pilihan ganda, semua isi tes. Jadi kekuatan otak kita tidak cukup untuk menguasai semua bahan. Apalagi kalau satu hari mata kuliah ujiannya 3 kali. Kemudian pergi. Setelah novena, pergi ikut ujian. Waktu mulai ujian, lagi berdoa. Apa doanya? Tuhan tahu kemampuan saya karena Tuhan menciptakan. Tuhan juga sudah lihat saya sudah belajar setengah mati sampai tidur larut malam. Sekarang saya mau ujian. Tentu saya tidak bisa menguasai semua bahan yang sudah ada untuk menjawab soal. Tapi saya percaya Roh Kudus-Mu akan membantu. Sudah baru ujian. Nah ternyata mata kuliah yang sulit ini, kemudian saya dapat 10 dengan keempat teman kami. Yang kemudian kami akhirnya bukan untuk menyombongkan diri, hanya untuk men-sharingkannya. Kami kemudian berempat dari Dita Piret, lulusan cum laude di situ. Karena apa? Bukan karena otak saja. Orang semua heran, kok bisa Romo Eman lulusan cum laude? Saya bilang, bukan karena saya belajar, kita punya kemampuan sama. Tapi saya selalu minta kepada orang tua, kalau saya ujian, kamu berdoa. Saya juga berdoa. Jadi kekuatan doa dan campur tangan Tuhan akan sangat menentukan kesuksesan kita. Tentu kita tidak hanya butuh sukses, karena yang paling penting, kesuksesan itu membuat kita bahagia. Banyak orang sukses belum tentu bahagia. Tapi kalau kita sukses dan bahagia, itu hanya bisa dianugerahkan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memiliki kebahagiaan yang dianugerahkan kepada kita. Anda semua pelajar. Tugas dan pekerjaan utamamu adalah belajar. Tapi jangan hanya mengandalkan kemampuan otak. Pakai juga hatimu, pakai juga kekuatan imanmu. Karena itulah yang membuat Anda benar-benar menjadi seorang pelajar yang sukses di masa depan. Semoga Tuhan memberkati.
berjalan mencari-Mu Tuhan, dalam penat dan tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan, ku cari dan ku cari. Ternyata Engkau ada di hatiku, begitu sejuk nyaman rasanya. Manakala ku duduk sejenak dalam doa, ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cinta-Mu dalam hening doaku. Berjalan mencari-Mu Tuhan, dalam penat dan tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan, ku cari dan ku cari. Ternyata Engkau ada di hati.